Oke, di pertemuan yang ke-12 ini saya akan sampaikan ya deskripsi untuk tugas yang pertama. Jadi tugas yang pertama ini bersifat individual, jadi tugas yang harus dikerjakan oleh setiap mahasiswa ya. Jadi topiknya di tugas yang pertama ini adalah tentang gas dehydration plan ya, simulasi untuk gas dehydration plan. Di sini adalah proses tanpa reaksi kimia ya. Oke, ini adalah referensi yang digunakan ya di buku ini, Handbook of Natural Gas Transmission and Processing, Principle and Practice ya. Nah, jadi deskripsi untuk tugas yang pertama ini PFD-nya bisa dilihat di halaman yang terakhir ini ya, halaman yang ini bisa di sini adalah gas basah ya, gas alam dari sumur yang bersifat jenuh, kemudian melalui separator, kemudian di sini melalui absorber, di mana di sini ada absorben penyerapnya yang berwarna biru ya. Kemudian gasnya ke atas, ini adalah gas produk, gas yang sudah kering. Nah, kemudian absorben yang sudah jenuh TEG ya, ini akan diregenerasi di unit regenerasi ini. Nanti setelah fresh lagi ini digunakan untuk menyerap lagi, demikian juga. Jadi yang bagian kiri ini adalah absorber, sedangkan yang bagian kanan adalah regenerator. Nah, TEG yang sudah jenuh ini akan dipanaskan ya terlebih dahulu dengan memanfaatkan uap panas yang berasal dari bagian atas kolom distilasi ya. Kemudian masuk ke separator. Di sini adalah Anda bisa menggunakan flash ya, menggunakan flash. Kemudian masuk ke carbon filter. Nah, di sini tidak mungkin kita asumsikan tidak ada selat atau padatan dan seterusnya. Maka ini nanti dibikin dummy aja ya. Kemudian masuk ke heat exchanger. Heat exchanger ini akan dipanaskan ya, dipanaskan dengan memanfaatkan panas dari yang terbawa oleh aliran TEG. Tadi kan akan didinginkan yang ini, karena di absorber ini kan kondisinya pada suhu rendah, maka ini akan didinginkan. Jadi nanti di sini ini temperaturnya yang keluar, yang warna merah berapa, yang warna biru berapa, nanti akan terhitung ya. Kemudian masuk ke kolom distilasi ya, kolom distilasi. Kemudian yang cairannya akan turun ke bagian reboiler ya, bagian reboiler. Jadi distilasi dengan reboiler ini kalau di HSS kan ya Anda simulasikan distilasi aja, nanti ini yang reboilernya ya. Kemudian di sini ada stripping ya. Ini ada beberapa peralatan yang jadi satu. Jadi nanti kalau di HSS Anda harus simulasikan ini diibaratkan dengan HE, diibaratkan dengan distilasi, diibaratkan dengan stripping atau reboiled absorber ya. Kemudian di sini ada holding tank ya. Kemudian di sini ada pompa ya. Di sini nanti ada dosisnya tertentu ya. Kemudian untuk stripping gas ini nanti menggunakan sebagian dari gas kering ya, gas kering. Sebagian lagi untuk bahan bakar. Nah, yang bahan bakar ini nanti nggak usah disambungkan. Yang jelas nanti di sini ada beberapa yang dipakai untuk bahan bakar, tapi nggak usah disambungkan ya. Kemudian yang di sini disambungkan untuk masuk ke stripping. Jadi gas ini masuk ke stripping, kemudian masuk ke reboiler yang bagian bawah, masuk ke kolom distilasi dan keluar ke sini ya. Jadi deskripsinya lengkapnya seperti ini ya, nanti Anda bisa baca di PDF-nya ya. Umpan natural gas dalam kondisi jenuh tadi ya, komposisi basis keringnya adalah metan 98% mol, etan 1,04% mol, propannya 0,51%, ibutannya 0,25%, N-butan 0,12%, dan ada I-pentan, ada N-pentan ya. Kemudian umpan gas alam ini mengandung air
jenuh, pada kondisi jenuh, ya, sehingga disebut dengan wet natural gas atau water saturated natural gas. Nah, nanti di HISIS sudah ada toolnya, ya, sudah ada toolnya di palet model tentang bagaimana water saturated natural gas ini. Jadi bagaimana menjenuhkan gas dengan air, nanti di sana sudah ada toolnya. Silahkan dicari aja nanti, ya. Umpan gas alam jenuh ini pada kondisi total flow 10 mm SCFD, ya, 10 mm SCFD, tekanan 800 PSIA dan temperatur 30 derajat Celcius, ya. Oke, kemudian jadi MMSCFD, perhatikan ini, ya, metric million standar cubic feet per day, ya, per day, ya. Kemudian wet natural gas feed yang jenuh dengan air itu dipisahkan di bagian separator, ya, di bagian separator. Nah, di sini namanya scrubber, ya. Di bagian bawah di sini ada separator atau scrubber. Jadi alat ini di kenyataannya ini jadi satu, tapi di sini sebenarnya kalau disimulasi kan ini terpisah. Jadi ini yang untuk menjenuhkan gas, kemudian di sini separator, kemudian di sini ada absorber. Jadi seperti itu. Maka simulasi dengan alat yang sebenarnya itu kan bentuknya berbeda, ya. Nah, kemudian pada alat yang sebenarnya separator dan absorber itu menjadi satu kesatuan tower. Di absorber ini air akan diabsorb oleh lin TEG, ya, dengan kandungan TEG minimum 99%, ya. Kemudian maka keberhasilannya di regenerator tadi harus bisa mencapai ini minimum, ya. Absorber terdiri dari 12 tray, efisiensi traynya 30%. Ini perhatikan, ya. Kemudian laju alir lin TEG masuk absorber diatur 6 galon TEG per pon air yang dihilangkan dan diatur oleh sebuah pompa, ya. Nah, jadi yang pompa ini kuncinya adalah mengatur dosisnya tadi, dosisnya sudah jelas tadi, kan. Kemudian di sini untuk mengantisipasi glikol yang loss, yang hilang, entah itu ke atmosfer atau kan ikut di gas, ya. Nanti di sini maka harus ada make up fresh TEG-nya, ya. Baik, kemudian, ya, rich TEG yang kemungkinan sudah jenuh, yang warnanya merah tadi, sudah jenuh dengan air yang keluar dari bagian bawah absorber, itu akan dipanaskan awal, ya, dengan memanfaatkan panas dari uap distilasi tadi, ya, yang di bagian atas, yang di sini, ya. Oke, kemudian rich TEG masuk ke carbon filter, ya, untuk memisahkan padatan yang mungkin. Jadi kita asumsikan tidak ada padatannya, jadi nanti itu dibikin dummy aja, jadi tidak ada proses itu. Kemudian rich TEG dilewatkan HE. Jadi HE-nya itu adalah HE ini. Perhatikan bahwa laju alir ini, aliran yang merah dan warna biru itu sudah tertentu. Jadi kemudian temperatur yang masuk ini yang merah dengan temperatur yang masuk yang warna biru sudah tertentu. Sementara temperatur yang keluar yang merah dan yang biru itu nanti yang akan terhitung, ya. Tujuannya ini adalah menghitung berapa temperatur yang di sini, berapa temperatur yang di sini. Maka di sini kita harus memasukkan speknya dari heat exchanger, yaitu UA-nya. UA ini merupakan bawaan dari alat yang sebenarnya yang dari pabrik, ya. Jadi UA-nya sama dengan ini bawaan dari desain, UA-nya 1000, silahkan dimasukkan di speknya, ya. UA itu adalah 1200 kJ per derajat Celcius jam, ya. Nanti dimasukkan. Kemudian rich TEG dimasukkan ke bagian kolom distilasi. Kolom distilasi yang di sini hanya 4 stek saja, hanya 4 stek. Nah, kalau tujuan yang lain dari kolom distilasi ini adalah untuk menghindari penguapan atau loss TEG, dan akan dipanaskan di bagian reboiler, ya. Tekanannya adalah 1,5 bar gig untuk dimurnikan kembali. Jadi saya ulang lagi, jadi reboiler sama distilasi ini adalah kalau di HISIS, ya, simulasikan sebagai ini aja,
kolom distilasi aja, kan di kolom distilasi bagian bawah sudah ada reboilernya. Kemudian stripper ini Anda simulasikan sendiri ya, tangki sendiri ya, tangki holding sendiri. Nah, stripping ini kalau di HiSys Anda bisa gunakan reboiled absorber ya. Nanti stripping. Oke. Kemudian gas yang digunakan untuk stripping tadi sudah saya jelaskan ya. Sebagian masuk ke reboiler, sebagian sebagai bahan masuk ke sebagai bagian bawah dari kolom distilasi untuk proses strippingnya ya. Nah, produk dry gas harus mempunyai kandungan air maksimum 7 pon air per mmSCF gas. Ya, jadi mungkin bisa 7 sampai 10 lah ya. Nah, maka nanti di laporannya Anda harus punya hitung-hitungan dari stream yang dry gas tadi. Dry gas ini kan satuannya kalau dalam pon per mmSCF itu seharusnya antara 7 sampai 10 misalnya begitu ya. Oke. Kemudian kehilangan lin TEG karena penguapan dan lain-lain dikompensasi oleh make up fresh TEG ya sebelum pompa. Ini nanti akan terhitung ya, jangan disetting. Kemudian gambar flowsheetnya ini ya, perhatikan bahwa gambar flowsheet tidak harus sama persis dengan simulasi di HiSys. Artinya contohnya ini ya, satu peralatan ada proses separasi dan di sini ada separator dan di sini ada absorber. Maka kalau disimulasikan ya sama aja dengan ada dua proses berderitan, separator dulu baru gasnya masuk ke uapnya masuk ke absorber, jadi seperti itu. Kemudian setiap mahasiswa, perhatikan ya, bukan kelompok ini ya, setiap mahasiswa harus membuat simulasi unit dehydration plan ya untuk kasus tanpa ada reaksi kimia ya. Kemudian laporan mass energy balance ini harus dibuat dalam satu file PDF ya, sesuai dengan standar yang sudah disampaikan di kuliah ini tadi yang sudah di video yang pertama tadi ya. Parameter apa aja yang harus ditampilkan. File tugas yang harus dikumpulkan terdiri dari dua file ya, dengan penamaan file berisi informasi nama dan NIM, yaitu satu file PDF berisi laporan mass energy balance ditambah dengan ini ya, deskripsi dari produk gasnya, berapa hitung-hitungan supaya bisa diperlihatkan 7 sampai 10 pon ya. Kemudian ditambah dengan satu file lagi simulasi HiSys ya. Jadi ada dua file yang diupload per mahasiswa. Spesifikasi produk stream gas kering harus dituliskan di laporan dengan satuan pon per mm SCF. Tuliskan detail konversi satuannya ya. Ini bisa 7 sampai 10. Jadi kalau tidak tercapai ini berarti ya simulasinya Anda belum berhasil gitu. Tugas ini harus dikumpulkan secara elektronik dengan mengunggah file-file tersebut melalui URL berikut ya. Paling lambat Rabu 27 Mei 2020 jam 16.00 WIB ya. Ini adalah URL-nya. Oke. Jelas ya, kira-kira itu ya untuk tugas kuliahnya. Silakan dikerjakan dengan baik. Setelah ini nanti masih ada satu tugas lagi yang untuk ketika ada reaksi kimia ya. Terima kasih.